Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 pada video kali ini akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul instalasi Windows XP dan Linux. Adapun teman saya selaku pemateri yakni Ahmad Fadil Esman, Grace Sebon, Nur Ainun Mardia, dan Nurul Pagesongan. Saya harap teman-teman dapat menyimak dan memahami materi yang akan dipaparkan oleh pemateri. Langsung saja saya persilahkan kepada teman-teman pemateri memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Esman dengan NIM 244111744. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang Windows XP dan macam-macam Windows XP. Windows XP adalah salah satu OS yang berbasis grafis dibuat oleh perusahaan Microsoft untuk dapat digunakan pada sebuah komputer pribadi maupun rumahan, komputer untuk kegiatan bisnis, notebook, dan pusat media. Windows XP merupakan penerus dari Windows 2000 Professional dan Windows Millennium Edition atau Windows ME. Di sini adalah macam-macam Windows XP. Yang pertama, Windows XP Professional. Windows XP Professional adalah sistem operasi Windows XP yang dibuat khusus untuk komputer desktop yang terhubung ke dalam sebuah jaringan dengan domain yang dikelola oleh Active Directory milik Windows 2000 Server atau Windows Server 2003. Yang kedua adalah Windows XP Media Center Edition. Windows XP Media Center Edition adalah versi Windows XP yang dibuat khusus untuk perangkat semacam Hi-Fi dan PC yang diletakkan di ruang duduk. Pada dasarnya, Windows XP Media Center merupakan Windows XP Home Edition yang ditambahi dukungan sebagai perekam video pribadi atau personal video recorder. Yang ketiga adalah Windows XP Starter Edition. Windows XP Starter Edition adalah sistem operasi versi lain dari Windows XP Home Edition yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa lokal masing-masing pengguna atau user dengan menggunakan Language Interface Pack atau LIP. Yang keempat adalah Windows XP Home Edition. Windows XP Home Edition adalah sistem operasi Windows XP yang ditujukan untuk penggunaan rumahan. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Windows XP Home Edition dengan Windows XP Professional karena basis pembuatannya yang sama. Yang kelima adalah Windows XP Tablet PC Edition adalah versi Windows XP yang dikhususkan untuk PC yang ultra portable yang dinamakan oleh Microsoft dengan tablet PC. Bentuknya yang minimalis seperti halnya asisten digital pribadi atau personal digital assistant atau PDA dengan kemampuan setara notebook atau laptop. Yang keenam, Microsoft Windows XP Professional X64 Edition. Ini tuh dirilis pada 25 April 2005 adalah edisi Windows XP untuk komputer pribadi x86 atau x64. Ini dirancang untuk menggunakan ruang alamat memori 64 bit yang diperluas yang disediakan oleh arsitektur x86 atau x64. Yang ketujuh adalah Windows XP Professional X64 Edition adalah dukungannya terhadap prosesor Titanium dengan segala arsitektur bawaannya seperti Hi-Fi, Extensible Firmware Interface, dan GPT, GUID Partition Table. Itu saja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Mardia, NIM 244111249. Di sini, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang keunggulan Windows XP dan kekurangan Windows XP. Yang pertama yaitu keunggulan Windows XP. Yang aplikasi yang dijalankan pada sistem Windows XP dapat dijalankan oleh komputer lain melalui internet. Yang kedua, dengan menggunakan remote assistance, kita dapat memonitor kerusakan komputer yang terjadi pada komputer lain dari jarak jauh. Ketiga, Windows XP dapat digunakan untuk berbagai aplikasi secara real-time ke seluruh dunia. Yang keempat, Microsoft Windows XP memiliki stabilitas yang tinggi terhadap sistem yang dimilikinya. Kelima, banyak software yang kompatibel. Keenam, banyak software yang stabil berjalan di
operating system ini. Sedangkan kekurangan Windows XP yang pertama, harga lisensinya cukup mahal. Kedua, tidak adanya Java Virtual Machine seperti generasi-generasi Windows sebelumnya. Ketiga, komunitasnya terlalu sedikit karena bersifat closed source. Keempat, gampang terkena virus. Kelima, sistem yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai operating system Linux dan macam-macam Linux. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Grace Sebon, NIM 244116171 sebagai pemateri ketiga. Nah, operating system Linux. Linux adalah OS yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dinotifikasi dan distribusikan secara bebas oleh siapapun. Lisensi Linux yang berada di bawah naungan GNU pun gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun jika ingin menggunakannya. Nah, selanjutnya macam-macam Linux. Ada 6 macam-macam Linux. Yang pertama, Debian Linux. Biasanya digunakan untuk komputer server maupun admin. Yang kedua, Ubuntu Linux. Biasanya akan melakukan pembaruan atau update versi setiap 6 bulan sekali. Yang ketiga, Kali Linux. Biasanya berbasis Debian yang dirancang untuk pengujian penetrasi dan melakukan forensik digital. Yang keempat, Red Hat Linux. Biasanya menggunakan sistem RPM, Pack Manager. Yang kelima, Linux Mint. Biasanya menggunakan basis OS Debian dan juga Ubuntu. Yang terakhir yaitu Slackware Linux, yaitu memiliki keunggulan yang stabilitas dan kemudahan desain. Itulah materi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Pagesongan dengan NIM 180441128 sebagai pemateri keempat menjelaskan tentang materi keunggulan Linux dan kekurangan Linux. Keunggulan Linux yang pertama, berbasis open source. Yang kedua, murah. Yang ketiga, antarmuka, menarik dan mudah digunakan. Yang keempat, ketahanan terhadap serangan virus dan malware. Yang kelima, kestabilan sistem. Yang keenam, better backward compatibility. Kekurangan Linux. Yang pertama, Windows Mandate. Yang kedua, dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik. Yang ketiga, proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows. Yang keempat, memerlukan pengetahuan. Yang kelima, aplikasi-aplikasi di Linux belum semampu aplikasi di Windows. Sekian dan terima kasih.